Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar Ilmu Hukum. Topik ke-31 dari 80 topik. Hak dan kewajiban, macam-macam hak, dan sifatnya, bagian kedua. Hak dan kewajiban termasuk dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat, di mana di situ ada hak yang dapat diperoleh, di situ pula ada kewajiban yang harus dijalankan. Dalam hukum hak memiliki pengertian wewenang yang diberikan objek hukum kepada subjek hukum. Misalnya wewenang yang diberikan objek hukum, contohnya wewenang untuk memiliki sesuatu, barang, ia dapat berbuat apa saja dengan barang tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi subjek hukum yang lain. Dalam contoh tersebut, hak kepemilikan, eigendomsrecht. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Utrecht mengemukakan bahwa hak itu dibagi dalam dua kategori, yaitu hak mutlak, absolut rechten, dan hak relatif atau nisbi, relatif rechten. Hak biasanya dibagi dalam dua golongan besar, yaitu 1. Hak mutlak. Hak mutlak adalah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Hak mutlak merupakan hak yang diberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang. Kekuasaan ini mutlak dikarenakan berlaku terhadap setiap subjek hukum lain. Hak mutlak dibagi menjadi tiga golongan. A. Hak pokok manusia. B. Hak publik absolut. C. Sebagian dari hak privat, kemudian terdiri atas 1. Hak pribadi manusia adalah hak atas dirinya sendiri yang oleh hukum diberi kepada manusia. Hak ini tidak dapat diserahkan kepada subjek hukum lain. 2. Hak keluarga mutlak adalah hak yang ditimbulkan karena hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. 3. Sebagian dari hak atas kepunyaan, yaitu hak kebendaan dan hak atas benda imaterial, ciptaan orang. Hak kepunyaan adalah hak untuk memperoleh kenikmatan seluas-luasnya dari suatu benda dan mempergunakan benda itu tanpa batas. Benda tersebut dapat dipindah-tangankan, dijual maupun dihadiahkan. Merupakan hak atas kekayaan yang dapat dihargai dengan uang. Hak kebendaan adalah kekuasaan absolut yang oleh hukum diberi kepada subjek hukum supaya dengan langsung menguasai suatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu tinggal. 2. Hak relatif. Hak relatif adalah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain tertentu. Dengan kata lain, hak ini hanya dapat dilakukan oleh suatu subjek hukum tertentu. Kekuasaan ini hanya berlaku terhadap satu subjek hukum tertentu dan tidak terhadap subjek hukum lain. Hak relatif dibagi dalam tiga golongan. A. Hak publik relatif. B. Hak keluarga relatif. C. Hak kekayaan relatif. Menurut Curzon, dikutip oleh Sacipto Raharjo, hak dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Hak-hak yang sempurna dan tidak sempurna. A. Hak-hak yang sempurna, yaitu hak yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pemaksaan oleh hukum. Hak yang sempurna adalah hak yang ditandai oleh pemenuhan kewajiban yang sempurna. B. Hak-hak yang tidak sempurna, yaitu hak yang diakui oleh hukum tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan. Hak yang tidak sempurna juga dikenal dan diatur oleh hukum tetapi tidak dapat dipaksakan. 2. Hak-hak utama dan tambahan. A. Hak-hak utama adalah hak yang diperluas oleh hak-hak lain. B. Hak-hak tambahan adalah hak yang melengkapi hak-hak utama, misalnya perjanjian sewa menyewa tanah memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah. 3. Hak-hak publik dan perdata. A. Hak-hak publik adalah hak yang ada pada masyarakat umumnya, yaitu negara. B. Hak-hak perdata adalah hak yang ada pada perorangan, yaitu hak seseorang. 4. Hak-hak positif dan negatif. A. Hak-hak positif, hak yang menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi. B. Hak-hak negatif, hak yang menyebabkan timbulnya kewajiban yang negatif. 5. Hak-hak milik dan pribadi. A. Hak-hak milik adalah hak yang berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bisa dialihkan. B. Hak-hak pribadi adalah hak yang berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan. Selanjutnya, hak juga dapat lenyap. Hal ini diakibatkan oleh beberapa sebab, antara lain, 1.
Pemegang hak tersebut meninggal dunia dan kebetulan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk, baik ditunjuk oleh pemegang hak maupun oleh hukum. 2. Masa berlakunya telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi. 3. Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak itu sendiri. 4. Kadaluarsa yang bersifat ekstingtif, yaitu kadaluarsa yang menghapuskan hak. Dalam hubungannya dengan hak, perlu dijelaskan tentang kewajiban. Kewajiban adalah perbuatan yang seseorang harus melakukannya. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban adalah kesalahan. Seseorang dapat memiliki kewajiban disebabkan oleh kedudukannya. Kewajiban adalah pemenuhan kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang tidak melaksanakan, misalnya, wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan wajib membayar pajak. Tidak selalu kewajiban satu orang sepadan dengan hak orang lain. Kewajiban tidak selalu perlu dikaitkan dengan hak, bisa juga kewajiban dikaitkan dengan tanggung jawab, karena tanggung jawab pula merupakan kerangka acuan untuk membahas kewajiban. Dengan demikian, pengertian tanggung jawab mengandung juga pengertian kewajiban. Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum. Contoh kewajiban bagi setiap warga negara untuk membayar pajak kepada negara. Dari contoh kewajiban membayar pajak itu, warga negara dapat menuntut hak kepada negara untuk mendapatkan infrastruktur yang layak. Jadi antara hak dan kewajiban memiliki hubungan yang erat dalam hukum. Selanjutnya, kewajiban bisa timbul atas beberapa sebab. 1. Diperolehnya suatu hak dengan syarat harus memenuhi kewajiban tertentu. 2. Adanya suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. 3. Telah menikmati hak tertentu harus diimbangi dengan kewajiban tertentu. 4. Kadaluarsa. Misalnya adanya kewajiban membayar denda atas pajak kendaraan bermotor bagi yang telat membayar pajak. Menurut Curzon, kewajiban-kewajiban dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kewajiban-kewajiban yang mutlak dan nisbi. A. Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang tidak mempunyai pasangan hak, kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri yang diminta oleh masyarakat pada umumnya. Hanya ditujukan kepada kekuasaan yang membawahinya. B. Kewajiban relatif, nisbi, adalah kewajiban yang melibatkan hak pihak lain. 2. Kewajiban-kewajiban publik dan perdata. A. Kewajiban publik adalah kewajiban yang berkorelasi dengan hak-hak publik, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum pidana. B. Kewajiban perdata adalah kewajiban yang berkorelasi dengan hak-hak perdata, seperti kewajiban yang timbul dari perjanjian. 3. Kewajiban-kewajiban yang positif dan yang negatif. A. Kewajiban positif adalah kewajiban positif menghendaki dilakukannya perbuatan positif, seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembelinya. B. Kewajiban negatif adalah kewajiban negatif adalah kewajiban yang menghendaki agar suatu pihak tidak melakukan sesuatu, seperti kewajiban seorang untuk tidak melakukan sesuatu yang mengganggu milik tetangganya. 4. Kewajiban-kewajiban universal, umum dan khusus. A. Kewajiban universal adalah kewajiban universal ditujukan kepada semua warga negara seperti yang timbul dari undang-undang. B. Kewajiban umum adalah kewajiban umum ditujukan kepada segolongan orang-orang tertentu, seperti WNA. C. Kewajiban khusus adalah kewajiban yang timbul dari bidang hukum tertentu, seperti kewajiban dalam hukum perjanjian. 5. Kewajiban-kewajiban primer dan yang bersifat memberi sanksi. A. Kewajiban primer adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan yang melawan hukum, seperti kewajiban seseorang untuk tidak mencemarkan nama baik orang lain. B. Kewajiban sanksi adalah kewajiban yang semata-mata timbul dari perbuatan yang melawan hukum, seperti kewajiban tergugat untuk membayar gugatan pihak lain yang berhasil memenangkan perkara. Di samping itu, kewajiban dapat timbul dan kewajiban juga dapat lenyap atas beberapa sebab. 1. Meninggalnya seseorang yang mempunyai kewajiban tanpa ada yang menggantikannya. 2. Masa berlakunya telah habis dan tidak dapat diperpanjang kembali. 3. Kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh yang bersangkutan. 4. Hak yang melahirkan kewajiban telah hilang. 5. Kadaluarsa yang ekstingtif, yaitu kadaluarsa yang menghapuskan kewajiban. 6. Ketentuan undang-undang. 7. Kewajiban telah dialihkan kepada orang lain. 8. Di luar kemampuan manusia, sehingga manusia itu tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Itulah materi topik ke-31 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.